Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 174. Ketahuan. Habibie baru saja selesai melakukan ibadah sholat subuh di masjid bersama dengan besan beserta anak-anak laki-lakinya. Suasana pagi seperti inilah yang sangat dirindukan pria 5 anak tersebut. Meskipun sangat sederhana, namun terasa begitu indah dan menyejukkan hati. Setelah Rangga ditempatkan di Semarang, Zidan dan Al-Ghazali melanjutkan studi di Amerika. Ia hanya ke masjid bersama dengan Andrew dan Vino saja. Pagi ini mereka bercanda ringan sambil berjalan menuju ke rumah masing-masing. Aku ingin datang ke rumahmu, tapi aku malu kalau datang bertamu pagi-pagi sekali. Tapi aku sudah sangat rindu dengan jagoan kecilku yang tampan. Aku sudah seperti ini, aku jadi tidak sabar menunggu Safira melahirkan. Andrew berkata dengan tersenyum. Meskipun berusianya sudah 60-an, namun jangan ragukan masalah ketampanannya. Walaupun rambutnya sudah memutih, namun tidak mengurangi kadar ketampanannya. Tubuhnya masih tegap dan berisi, gigi asli tanpa ada yang palsu. Maka istrinya selalu saja merasa cemburu jika ada gadis muda memandang calon kakek tersebut. Habibie yang mendengar celotehan besannya hanya tersenyum. Tentu saja pria itu tidak mengajak besannya untuk datang ke rumah, karena ini belum jam bertamu. Tolong sampaikan salamku untuk si tampan. Andrew tersenyum ketika sudah sampai depan rumahnya. Tentu saja akan aku sampaikan, jawab Habibie dengan tersenyum. Usia pertemuan mereka tidak muda lagi, dan sekarang kedua pria itu sedang menunggu kelahiran cucu mereka. Dia kembali mengingat jauh ke belakang. Andrew tidak pernah menyangka kehidupannya akan seperti sekarang, bahagia dan sempurna. Pernah dulu hidup dalam kegelapan, bahkan hanya mencari kebahagiaan dengan banyak wanita tanpa ada ikatan pernikahan. Ya, jika diingat kembali kenangan waktu itu, betapa dia merasa tidak pantas untuk bagi seorang istri yang bernama Naura, gadis cantik, alim, dan calon dokter. Setelah menaurat dan membina rumah tangga, kini pria itu semakin merasakan kehidupan yang penuh kebahagiaan. Kehidupan yang nyaman, tentram, dan jauh dari pikiran-pikiran buruk. Tidak pernah terbayangkan oleh gadis mungil itu mampu merubah dirinya seperti sekarang ini. Bukan hanya papi saja yang tidak sabar untuk ketemu dengan si bungsu. Kakaknya juga. Vino tersenyum menang ayah mertuanya. Sebentar lagi, pas sampai di rumah. Habibie tersenyum ketika mengingat putri sulungnya. Sejak kelahiran sang adik, Safira selalu datang ke rumah kedua orang tuanya pagi-pagi sekali, hanya untuk melihat adik bungsunya saja. Biasanya bangun pagi lama sekali, Pi. Kadang udah siang baru bangun. Tapi sekarang gitu siap sholat subuh, enggak tidur lagi. Malah gajaknya ke depan. Ceruat calon ayah si kembar tersebut. Habibie tertawa ketika mendengar ucapan menantunya. Bagus seperti itu, papi pulang dulu ya, ucapnya. Habibie, Rangga dan Zidan hanya menyeberangi jalan saja untuk sampai di rumah mereka. Mereka memang selalu pergi ke masjid dengan berjalan kaki karena seperti ini, karena masjid tidak begitu jauh dari rumahnya dan berada di kawasan perumahan milik Habibie. Begitu sampai di rumah, Rangga langsung mengambil adiknya saat ini berada di tangan sang ibu. Cepat ya Mi, bangunnya, ucap Rangga. Iya, bangunnya subuh, Rumi tersenyum. Adek, abang, mau apa ini? Rangga tersenyum dan mencupi adiknya meski bayi itu belum mandi, tapi tetap saja tercium wangi. Sudah pasti pengen digendong, pengen dimanja. Habibie tersenyum dan mencubit hidung putranya dengan pelan. Dianya diajarin digendong terus, jadi sekarang gitu diletak aja nggak mau. Rumandang bayi manja sedang digendong calon menantunya. Hahaha, adik abang pintar sekali. Zidan tersenyum menang adiknya. Pria itu kemudian mengambil adiknya dari tangan Rangga. Seperti inilah bayi mungil itu. Tidak ada yang lepas dari tangan saudaranya. Nanti kalau Zidan sudah kembali ke Amerika, Rangga sudah kembali dinas ke Semarang, Mimi kewalahan. Rui menghembuskan nafas pelan. Kenapa gitu Mi? Tanya Zidan. Iya, ada sudah tahu cium bau tangan. Jadi udah susah untuk diletakkan, jelas Arumi.
Ada hebat ya, punya alat sensor pada deteksi tangan manusia. Zidane tertawa kecil. Sangat sadar dirinya menjadi topi utama bagi tampan tersebut, memasang wajah serius ketika obrolan orang tua beserta saudaranya. Kayaknya adik tahu kalau lagi diomongin. Lihat tuh, mulutnya udah bulat-bulat pengen ngomong juga, ucap Zidane. Ekspresi wajah adiknya begitu sangat menggemaskan hingga membuat pemuda itu tidak tahan dan berakhir dengan mencium pipinya. Ya memang seperti itu kalau lagi diomongin. Abi membarengkan apa yang dikatakan oleh putranya. Memang seperti itulah ekspresi wajah bayi tampannya ketika orang-orang bercerita tentang dirinya. Mi, aku mau ganti baju sebentar, ucap Rangga yang beranjak dari duduknya. Pipi juga, kata Bi kemudian pergi menegak Arumi bersama dengan Zidane. Mimi lihat sekarang makin dekat sama Benis. Rumi berkata saat mereka hanya tinggal berdua saja. Dari dulu memang gitu Mi, jawab Zidane mencoba untuk mengelak dari pertanyaan Miminya. Namun satu hal yang tidak boleh dilupakannya, Rumi tidak jenis ibu yang mudah percaya begitu saja. Dia sangat jeli dan memiliki insting yang tinggi. Rumi tersenyum tipis menang wajah putranya. Mimi tidak semudah itu untuk percaya dengan ucapanmu. Apa harus Mimi ingatkan siapa Mimi dan bagaimana kemampuan Mimi untuk memecahkan satu kasus, kata Arumi dengan sombong. Zidane menelan air ludahnya saat mendengar apa yang dikatakan oleh Arumi. Kalian pacaran ya? Arumi menjelaskan maksud dari pertanyaannya. Zidane bingung untuk menjawab. Apa nggak malu mencari anak umur segitu? Putranya tidak menjawab, namun itu sudah yakin dengan hubungan muda-mudi tersebut. Kan cuma pacaran Mi, nggak ngapa-ngapain. Zidane mengakui hubungannya tanpa bisa mengelak. Zidane dengan Mimi, Benis itu anak Om Ervan dan Onti Darlin. Kamu pasti tahu kan seperti apa hubungan keluarga kita? Iya Mi, tahu, jawab Zidane. Kalau sudah tahu, Mimi akan ingetin kamu. Mimi nggak larang kalau Zidane suka dengan Benis. Kalau kalian pacaran juga Mimi nggak larang. Hanya satu pesan Mimi, kamu harus serius dan jangan pernah melakukan sesuatu yang belum menjadi hak kamu. Zidane sudah dewasa. Mimi yakin Zidane mengerti apa maksud Mimi. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.